Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara obrolan keluarga Ami. Saya Abah Heri mendampingi Ami Juju. Jangan lupa obrolan keluarga Ami bisa ditonton di channel Fikri Media. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang menggapai rahmat Allah. Maka untuk itu mari kita serahkan kepada Ami. Mang Ami. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya Bayah. Alhamdulillah pada saat ini sekalipun situasi masih harus berjaga-jaga kita, apik di dalam segala hal, cuci tangan ya Bayah, terus lagi kita jaga jarak dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan tetap. Tapi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehat lahir dan batin tentunya ya Bayah. Insya Allah bahasan kali ini yaitu tentang menggapai rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah sebagai pencipta, sebagai kholik yang diberikan kepada manusia dan makhluk, seluruh makhluk, betul sekali. Manusia kan Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan gitu kan ya. Hulikol insan fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu membuat manusia itu dalam bentuk yang indah, beda dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Nah itu diantaranya. Dan lagi manusia itu diberi keistimewaan oleh Allah. Di antaranya yaitu diberikan akal pikiran. Jadi akal pikiran untuk bisa membedakan hal-hal yang tidak bisa terpikirkan oleh makhluk yang lain. Dan itu hanya diberikan kepada manusia. Itu diantaranya ya. Nah jadi di sini itu kan merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah itu merupakan kebutuhan primer, kebutuhan yang harus ada pada diri setiap manusia. Jadi untuk tercapainya kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, itu diantaranya. Jadi tanpa rahmat Allah maka manusia akan binasa, akan rugi. Di sini terdapat di dalam Quran surat Hud ayatnya 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa illa tagfirli wa tarhamni akum minal khasiri. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menyuruh tidak menyuruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu jadi ya. Jadi berarti kasih sayang itu murni diberikan oleh Allah kepada makhluk gitu. Makanya ketika kita ada orang yang meninggal kan kita suka mengatakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan magfirah Allah gitu ya. Rahmat kan kasih sayang ya. Sekalipun kita sudah banyak beribadah, belum tentu kan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah kan. Barangkali mungkin cara beribadahnya apakah dia itu sudah benar sesuai dengan harapan Allah gitu kan ya. Nah itu diantaranya. Jadi di sini kan selalu kita menginginkan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kan kita di dalam beribadah pun mungkin kadang-kadang serasa gimana ya, banyak hambatan ya Bay ya. Banyak ingat ke sana kemari. Ketika sholat saja ingatnya kepada apa gitu ya. Begitu Allahu Akbar mungkin ada sesuatu yang disimpan tadinya lupa jadi ketemu ketika Allahu Akbar gitu kan ya. Nah itu diantaranya. Maka di sini ada rahmat Allah itu ada dua, Mbak.
ada yang umum, ada yang khusus gitu. Kalau yang umum berarti diberikan kepada seluruh manusia. Oh, semua mendapat ya, Mi? Semua mendapat. Dan bukan saja manusia, makhluk yang ada di dunia semua mendapatkannya. Kalau untuk manusia, untuk hewan, makan, gitu kan ya. Kalau untuk manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak, ada makan, minum, ada lagi seperti pakaian, tempat tinggal, gitu kan ya. Inilah materi, berupa materi dan lain sebagainya. Kesenangan dunia itu diberikan secara keseluruhan. Secara semuanya terbagi gitu ya. Baik yang beriman ataupun yang tidak. Baik yang suka melaksanakan ibadah ataupun tidak, sama itu bisa mendapatkan itu rahmat yang umum, rahmat yang diberikan untuk semua gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya kita nikmat hidup di dunia. Ya, coba ya, Mbak ya. Mungkin kalau kita melihat anak kecil barusan bayi kan gitu kan. Sekarang udah besar, udah sekolah, udah apa gitu kan, terus ya kelihatannya cepat sekali. Bahkan kita 1 tahun demi 1 tahun itu kan terasanya sebentar, Mbak. Ya, Mi. Serasa sebentar. Bahkan sekarang udah hampir mau Ramadan lagi. Ya, sebentar lagi. Nah, itu diantaranya. Jadi, itu kan kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Dan itu diberikan kepada seluruh manusia. Dan juga ada rahmat Allah yang khusus. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi dengan ketaatan kepada Allah, Allah memberikan kemudahan. Dengan hidayah kita mencari. Sekarang ilmu segini ditambah lagi gitu kan. Ibadah sekarang segini ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik. Dan insya Allah itu ketika kita lebih dekat dengan Allah, ketika kita banyak mengamalkan, mempelajari aturan-aturan Allah dan diamalkan, insya Allah rahmat Allah akan datang kepada kita. Itu, Mbak. Jadi pada dasarnya rahmat Allah itu akan hadir, akan ada pada diri kita, akan diberikan kepada kita ketika kitanya dekat dengan Allah, kitanya melaksanakan aturan-aturan Allah. Itu, Mbak. Iya, nah itu. Mi. Jadi tadi rahmat Allah itu ada 2 ya, Mi? Ya. Yang umum, yang khusus. Secara tidak langsung, Mi, kita sebagai umat muslim, kita harus menggapai dengan cara itu mungkin. Dengan cara atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu, Mi? Betul, Mbak. Ya, memang kita tidak ujuk-ujuk ya, Mbak ya, dapat rahmat Allah hanya dengan berdiam diri, rahmat Allah muncul, kan tidak begitu. Berarti kan kita mempelajari apa itu yang harus dilakukan oleh kita. Berarti Al-Quran kan yang jadi pedoman hidup kita ya. Al-Quran, betul. Berarti isi Al-Quran itu kan sempurna, Mbak. Bisa menambah ilmu, bisa menambah keimanan, bisa menambah keyakinan, bisa juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Mbak, ada di Quran surat Al-A'raf ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik tentunya menurut aturan Allah ya tadi. Jadi mempelajari Al-Quran, melaksanakan isi Al-Quran. Karena tadi juga di dalam Al-Quran itu berupa pedoman hidup bagi kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya beriman, saya ingin mendapat rahmat Allah, tapi tidak melaksanakan aturan Allah. Itu satu hal yang tidak mungkin. Tapi dasarnya tadi dari mana kita mendapatkan itu? Berarti dari Al-Quran itu. Di antaranya, Mbak. Nah, berarti taat kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Kalau Al-Quran kan, Al-Quran kan diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad itu ya. Nah itu berarti taatnya kepada siapa? Kepada Allah. Tetapi yang jadi rujukan, yang jadi contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan di sini atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat tuh. Diberikan rahmat, diberikan kasih sayang. Kasih sayang oleh siapa? Kasih sayang oleh Allah. Kita saja kalau
memberikan kasih sayang kepada anak, atau kita juga mungkin dikasih sayang oleh apa ya, orang tua kita, atau kita memberikan kasih sayang kepada anak, perhatian penuh ya, berarti apapun keperluan anak kita penuhi kan gitu. Jadi apalagi Allah, berarti kita saja mungkin belum terucap, Mbak, ingin apa, mengharapkan apa, tapi Allah sudah memberikannya kepada kita, itu ya. Jadi begitulah kasih sayang Allah kepada umatnya gitu ya. Tadi kalau yang umum kan secara keseluruhan siapapun. Nah itu Mbak, jangan lupa itu kecil, itu cuma 1%, Mbak, yang diberikan itu ya, yang dirasa nikmat di dunia ini adalah ini 1%, Mbak. Oh gitu. Yang diberikan kepada hewan, tanaman, apalagi Mbak, ya makhluk-makhluk yang lain lah, semuanya itu 1%. Semuanya mendapatkan nikmat. Dan yang 99%-nya itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Gitu kan? Beriman dan beramal soleh. Tidak hanya iman saja. Jadi kan dibuktikan dengan amal soleh. Gitu kan? Nah juga yang keduanya, Mbak, di sini mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Itu jelaskan tadi ya. Dan tadi sebagai pegangan ya, Mas. Sebagai pegangan ya. Rujukannya tidak mencari-cari lagi yang lain, Mbak. Tapi cukup hanya dari Al-Quran. Dari segi apa? Pendidikan ada, kemasyarakatan ada, tauhidnya ada, gitu kan. Untuk pedoman hidup segala sesuatunya, aturan-aturan untuk hidup di dunia supaya kita selamat di akhirat, maka cukuplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ya. Nah ini, jadi mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Jadi mengikuti membaca. Apa ini? Sebentar lagi kan kita, Mbak, mau Ramadan ya, Mbak ya. Nah itu kan ada aturannya, harus bagaimana tata caranya, bagaimana cara mengisi di dalam Ramadan itu kan ada. Berarti rujukannya apa? Al-Quran gitu ya. Penjelasannya sunnah tadi. Sunnah itu betul-betul yang dicontohkan. Ya. Yang selanjutnya, Mbak, ini kan kita harus mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Jadi mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran kita ikuti dan kita amalkan. Jadi aturan-aturan satu demi satu tentang hidup berumah tangga, tentang mendidik anak, tentang pergaulan dengan tetangga, gitu kan ya? Tentang apa hubungan dengan orang tua kepada anak, semuanya ada di situ kan gitu ya. Nah itu pokoknya komplit, tidak perlu mencari lagi rujukan yang lain kecuali kita cukup mencarinya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah ini ada di Quran surat Al-An'am ayatnya 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu fattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan dan diberkahi. Maka ikutilah. Nah itu perintahnya ya. Maka ikutilah dia. Ikutilah Al-Quran itu, Mbak. Ya. Dan perintah ya. Betul, bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi untuk mendapatkan rahmat itu tetap mengikuti Al-Quran gitu ya. Jadi tidak hanya dibaca, tapi terus dipelajari, diamalkan. Ketika sudah tahu, apalagi ya, Mbak ya, ketika sudah tahu kita harus mengamalkannya. Jangan sampai itu tahu, ini tahu, tapi tidak pernah mengamalkan itu. Jadi artinya itu membohongi diri kita sendiri dan itu akan membahayakan diri kita sendiri ya gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran ini, Mbak, ini adalah memuat kebaikan yang melimpah. Berbagai ilmu pengetahuan di situ ada dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh disiplin ilmu. Ilmu apa yang ada di dunia ada di dalam Al-Quran. Dan tentunya ketika membaca, ketika mengamalkan itu ada keberkahan, Mbak. Ya, memuat berbagai hikmah dan kemaslahatan baik bagi manusia, baik di dunia sampai di akhirat, Mbak, itu ya. Itu. Maka sepatutnya Al-Quran itu adalah harus diikuti oleh kita. Jadi jangan sampai rahmatnya ingin, Al-Qurannya ditinggalkan. Oh, itu tidak bisa ya, Mbak ya. Nah itu, jadi Al-Quran itu berarti harus diikuti karena tadi hikmah di dalamnya itu kan sebagai pedoman bagi kita yang sangat luar biasa. Dan karena itu karena memang yang menciptakannya juga Allah ya. Jadi kan tidak bisa diikuti satu, jangankan satu surat yang panjang, kan satu surat yang sangat pendek pun manusia tidak akan mampu untuk membuatnya ya, Mbak ya. Nah itu ya.
Jadi di sini adalah faktor-faktor yang terpenting untuk menggapai rahmat Allah itu diantaranya itu ya, Mbak ya. Ya. Rujukannya Al-Quran, tadi mulai menyimak bacaan Al-Quran, mengikuti, terus lagi melaksanakan. Nah itu diantaranya. Selanjutnya di sini kan setelah disimak, dibaca gitu kan. Ya. Tadi dibaca, nah diamalkan tentunya ya, Mbak ya. Jangan hanya menyimak, ya tahu. Ketika banyak orang ya, Mbak ya. Ya, Bi. Quran surat ini tahu saya. Hafal. Aturan tentang hafal ini. Iya. Tapi tidak pernah Mbak diamalkan kan tidak sedikit ya. Ada lah yang seperti itu. Nah itu jadi kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sebagai sebagai hiasan saja bahwa saya bisa gitu kan. Saya mampu. Tapi di dalam pelaksanaan jauh-jauh dari melaksanakan aturan tersebut. Juga ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Nah, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah ya dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an kita kadang-kadang cuek ya, Mbak ya. Yeah. Bahkan ketika kita mungkin ada yang membaca atau ada kiriman seperti apa. Kita kan suka di WA banyak yang ngirim-ngirim, ternyata ada bacaan Quran yang bagus. Ketika sudah dibuka ini bacaan Quran langsung dipindahkan, nggak begitu. Apalagi kalau di dalam acara atau kita juga dalam keseharian ya, Mbak ya. Misalnya setelah sholat maghrib atau sholat subuh kita baca Al-Quran. Aduh ini berisik amat gitu ya, jadi tidak mau itu. Nah jangan seperti itu. Jadi tetap Al-Quran itu harus disimak, didengar, diperhatikan. Nah itu. Jadi di sini kalau menyimak dengan telinga, fokus dengan hati. Yeah. Jadi ketika baca itu jangan asal bibirnya iya baca, Mbak, tapi hatinya tidak ikut, gitu ya. Yeah. Nah itu, jadi ibadahnya tidak ada, Mbak, kalau begitu. Jadi seperti apa ya, Mbak ya? Nungalindur apalah gitu ya. Jadi bibir aja bicara, tapi hatinya tidak terbawa. Jadi yang sebaiknya itu dibaca, didengarkan oleh telinga, hatinya juga ikut, Mbak. Itu. Jadi untuk mentadaburi apa yang didengar. Apalagi kalau hafal, Mbak, kalau tahu artinya. Ya ketika adab Allah yang begitu dahsyat, bagaimana gitu kan? Ya, kita tidak mau untuk seperti itu, harus bagaimana gitu. Apalagi kalau ada kegembiraan dari Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita menggapainya? Berarti di situ harus ada usaha maksimal, Mbak. Jangan sampai asal-asalan. Ya, memang kalau misalnya di sini ketika dibacakan Al-Quran, jangan sampai orang-orang menyibukkan diri. Nah, biasanya ini anak-anak nih, ketika dibacakan Al-Quran dibaca sambil pegang HP itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya jadi tidak fokus itu tadi ya kan, tidak fokus. Berarti harus apa tadi? Didengar. Hatinya juga ikut kan gitu. Bibir bicara, membaca Al-Quran, didengar oleh telinga, oleh hati kita ya. Fokus dengan hati. Jadi terus lagi apalagi kita juga mempelajari apa terjemahnya apa. Gitu kan semakin mendalam ya. Nah, itu yang akan jadi ilmu, Mbak. Itu yang akan menjadi rahmat dari Allah. Kalau misalnya bacaan Al-Quran hanya lewat begitu saja, ya tidak akan, Mbak. Nah itu kan berarti ada kualitas bacaannya ya, Mbak ya. Nah itu. Juga di sini menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Itu kan ada ya perintahnya di Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan, itu juga termasuk syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, Mbak. Jadi menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat ya, Mbak ya. Tadi seperti halnya tadi, bukan membaca Al-Quran hanya bibir saja, tapi didengar oleh telinga, diikuti oleh hati itu ya. Begitu juga sholatnya yang betul-betul. Wa aqimus sholah, wa atuz zakah, wa atiur rasul la'alakum turhamun. Berat loh, itu semua untuk mendapatkan rahmat Allah itu, dirikan sholat, keluarkan zakat, taatlah kepada Rasul. Berarti taat kepada Rasul kan semua ya, Mbak ya. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan, dicontohkan, diikuti kan begitu ya. Nah itu supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi untuk mendapatkan rahmat itu banyak. Semua ke rahmat ya, Mi? Semuanya ini ke rahmat. Jadi jangan sampai mudah-mudahan ya mendapatkan rahmat, tapi kita tidak ada usaha. Itu mah tidak akan mungkin. Itu mah bermimpi, Mbak. Yang begitu mah bohong gitu ya.
ceritanya ingin mendapat rahmat, tapi tidak ada usaha. Nah itu mah tidak akan. Selanjutnya, ini ada beristighfar. Langkah yang selanjutnya. Kan kita Mbak banyak ini ya, banyak dosa lah ya jelas ya Mbak. Kadang-kadang baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Di sini juga ada di dalam Quran surat An-Naml ayatnya 46. Wala tastagfirunallah la'allakum turhamun juga Pak gitu. Iya. Dalilnya itu, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi semuanya untuk mendapatkan rahmat itu ada istighfarnya, mohon ampunnya, karena jelas kita itu banyak kesalahan Mbak ya. Nah, iya. Kesalahan yang kecil-kecil, yang tidak terasa, yang kecil apabila terus ditumbuhkan menjadi banyak Mbak. Nah itu ya, jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan itu kan ya, untuk apa pada dasarnya? Mendapatkan rahmat. Itu ya, jadi untuk mendapatkan rahmat itu tidak diam, tidak asal apa Mbak? Tidak asal berdoa saja, mohon berdoa saja, sholat dengan biasa atau berdoa dengan biasa, berarti ada usaha yang maksimal apabila kita ingin mendapatkan rahmat. Itu Mbak, iya. Dari tadi dari langkah-langkah yang tadi Ami uraikan itu yang menarik itu yang terakhir istighfar. Oh iya betul. Istighfar atau mengharapkan ampunan untuk mendapatkan rahmat. Nah, betul. Berarti pertanyaan begini istighfar seperti apa yang akan mendapatkan rahmat itu? Oh iya. Istighfar yang terus-terus atau bagaimana? Yang diucapkan saja. Yang diucapkan saja atau bagaimana? Iya, di sini kan tadi istighfar itu yang betul-betul bisa merubah kebiasaan menjadi lebih baik itu. Jadi tidak hanya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, tidak begitu. Tapi ada pembuktiannya. Kan kalau ini kan tobatlah gitu ya. Tidak akan mengulangi. Sholat di akhir-akhir. Allahu Akbar. Aduh ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Insya Allah besok tidak begitu lagi ya. Nah ini. Ada di Quran surat An-Nisa ya. Ayatnya 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illalladzina tabu kecuali orang-orang yang tobat. Jadi kan ketika tadi sudah melakukan kesalahan itu ya, Mbak ya? Jadi istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tobat ya. Kembali memperbaiki. Ini tobatnya yang seperti apa? Wa aslahu, tak itu, Mbak. Asal mengadakan perbaikan yang asalnya jarang membaca Quran jadi baca Quran, yang asalnya jarang sholat sunat jadi sholat sunat. Ada perubahan ya. Betul. Yang asalnya tidak pernah berinfak jadi berinfak. Wa aslahu mengadakan perbaikan. Wa tasamu billahi berpegang teguh kepada aturan Allah. Tadi apa aturan Allahnya? Al-Quran dan Sunnah. Terus lagi wa ahlasu dinahum lillah. Tulus ikhlas mengerjakan agama itu hanya karena Allah. Itu yang susah. Yang susah itu, Mbak. Ya. Jadi kita ya ikhlas itu tidak perlu dibicarakan, Mbak. Jadi melakukan, melangkah segala sesuatu itu karena Allah. Gitu kayak Mbak ya? Maka kata Allah, faulaika ma'al mu'minina wa saufa yu'tillahul mu'minina ajron azima. Nah itu ya. Maka mereka nanti kita yang tadi sudah misalnya punya salah, beristighfar, mohon ampun, terus memperbaiki ya, terus merubah sikap menjadi lebih baik dan berpegang teguh kepada aturan Allah, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman ya. Dan kelak mereka akan diberikan ganjaran yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena apa tadi? Ikhlas tobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu ya Mbak ya. Jadi pada dasarnya rahmat Allah itu akan muncul, akan datang, akan diberikan oleh Allah kepada kita semua apabila kita melaksanakan aturan Allah, tidak asal-asalan tapi berusaha secara maksimal. Berarti orang yang akan mendapatkan rahmat Allah tidak udahlah cukup segini, tidak, tapi bekerja keras, berusaha maksimal ya. Nah itu Mbak diantaranya ya.
Mudah-mudahan barangkali Bah itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk peningkatan kualitas ibadah kita semua Bah. Amin. Supaya rahmat Allah itu bisa kita raih oleh kita semua. Amin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bah ya. Mohon Mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillah Mi, obrolan kita cukupkan dulu Ya, sampai di sini. Sebelum kita ditutup Mi, mungkin adalah sedikit kesimpulan Ya. dari apa yang tadi Amih bicarakan. Jadi ada kesimpulan mungkin ada kaitannya sangat erat sekali rahmat dengan pengamalan Mi. Betul. Ya kan? Ya. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara rahmat dengan pengamalan Al-Quran. Betul. Maka dari situ setiap muslim harus berusaha keras untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan untuk sehari-hari itu. Betul sekali, betul ya. Itu ya mungkin itu Mi, kesimpulannya. Kita tutup saja Mi. Mangga, iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.